Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini kita bicara tentang saham. Nah, saham yang kita bicarakan ini tentu saja saham Pak Ucup ya, atau Yusuf Mansur atau Zaman. Nah, kita sering bertanya-tanya sebenarnya Yusuf Mansur ini modalnya dari mana sih, kok bisa perusahaan basicnya yang tanda kutip ya, itu awalnya itu nggak tahu apa basicnya itu, tiba-tiba punya saham banyak di beberapa perusahaan. Dan ada usaha yang basicnya misalnya kayak Paytren itu yang bangkrut nggak jelas itu kok bisa menghasilkan banyak saham. Nah, kali ini kita maju ke kuliner dulu sebelum kita ngebahas tentang saham-saham yang lainnya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita telah melihat ya. Nah, teman-teman, kita akan melihat sedikit cuplikan di sebuah video, ya bukan investigasi, ini sebenarnya ada di YouTube ya teman-teman. Ini letak tempat restoran yang akan kita bahas. Nah, bagaimana videonya? Kita lihat dulu. Yuk, check it out. I'm not a saint, you're mad. Your sugar-coated doll is not so pure, my bad. I don't give a. You're stepping on me and that got my mama touch you better than that. You're mad, I guess you're mad. Wore my best pajama for this drama. Why you talking like that, like that, like that? I'm not gonna spend the night, I'm talking. You got bad things on your mind, keep barking. Spit your words on someone else. Don't act like you're so obsessed with me, with me. You know that I ain't coming back, I'm sorry. Read my lips, you do not like that. You're drowning without me. Take it all back, but if you want my sympathy, honey, well, come as a bitch, get ready for this. I trust my best, confess. You hate me wearing the pants. If you weren't so damn obsessed with making me a perfect lie. Makeup is out, naturals in, letting my skin glow out. You're taking shit if you don't like this. You still live in your man's world. I'm not gonna spend the night, I'm talking. You got that. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, kita ambil sedikit karena itu merupakan ya milik orang lain gitu ya. Jadi kita ambil sedikit aja sebagai sampel aja. Nah, kita ngomongin saham ini berkaitan dengan kepemilikan Yusuf Mansur itu yang agak aneh gitu. Karena di tahun ini adalah sekitar ya tahun-tahun dimana COVID itu sedang melanda, tapi Yusuf Mansur bisa membuka ya restoran ini gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita ngebahas ke sana, kita lihat dulu nih dari profilnya. Itu adalah profil perusahaan PT Obong Warung Group Indonesia. Nah, teman-teman, sebagai disclaimer, saya nggak akan munculkan di sini ya. Ini saya akan bacakan saja. Ini bergerak dalam bidang makanan. Nah, di sini saya akan bacakan. Ini adalah saham turunan dari milik Yusuf Mansur yang itu bagian dari Warung Group lah gitu ya intinya. Karena Warung Group punya perusahaan lagi dan di bawahnya ada lagi. Jadi ini masih bagian dari itu ya teman-teman. Kita lihat sahamnya, kepemilik sahamnya ini adalah PT Warung Sik Indonesia. PT Warung Sik Indonesia itu perusahaan milik Jody, di mana Jody itu ya PT Warung Sik Indonesia merupakan bagian ya bisa kerjasama, bisa merupakan bagian dari Warung Group. Kita nggak tahu lebih tepatnya seperti apa, karena ya mereka satu lingkungan ya, satu circle gitu ya. Ini sahamnya milik PT Warung Sik Indonesia. Ini nilainya 2.450.000.000. Terus di sini ada Yuda Adiaksa Satmaka. Ini komisaris. Di sini ada Jody Broto Suseno, direktur. Nah, kalau ini Satya itu nggak punya
Ini Yuda itu nggak punya saham. Kalau misalkan Jody ini sahamnya senilai 1 miliar 050, berarti 1 miliar 50 juta. Nah, teman-teman, ini sebenarnya agak menarik ya teman-teman. Kenapa? Karena memang perusahaan ini kalau misalnya kita lihat di sini, ini data notarisnya ya teman-teman. Data notarisnya itu di tanggal aktanya itu 09 Juni 2021. Yang jelas ini merupakan PT Obeng Warung Group Indonesia. Jadi masih Warung Group gitu ya teman-teman. Nah, Warung Group ini ya di bawah Warung Group, di bawah Yusuf Mansur gitu ya. Nah, kok bisa di tahun yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja, di mana kondisi perusahaan restoran lain itu sedang bukan turun secara menyeluruhan, karena memang ada yang bangkrut, ada yang bertahan gitu, ada yang penjualannya bagus tapi nggak bagus-bagus sama seperti biasanya gitu. Ini membuka tempat baru yang dimana lokasinya itu di Bogor ya teman-teman, di Bogor. Dan itu kebetulan kalau misalkan nanti ini ya saya akan tampilkan di sini, di samping sini, kebetulan itu tuh Obengnya itu sekarang tutup permanen. Kondisinya itu ya sudah tutup permanen. Saya nggak tahu itu, ini berdasarkan Google Map ya teman-teman. Jadi kita nggak tahu apakah itu benar-benar seperti itu atau enggak ya, saya nggak tahu detailnya seperti apa. Tapi yang jelas ini tutup permanen berdasarkan data ini ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat detail lagi ya, ini di tahun 2023 ini masih ada tulisan The Obeng ya di 2023. Tapi sekarang kan 2024, karena ini data terakhir ini ya 2024. Kalau misalkan dilihat dari yang tadi map masih ada. Nah, di 2023 ini masih ada, maksudnya ya 2023 udah dibangun gitu ya. Nah, kalau kita lihat di 2022 ini belum dibangun ya teman-teman. Ada tulisan bumbu apa ya nih, Entok Jaya atau gimana, yang jelas ini restoran sama. Nah teman-teman, jadi ini dibangun di tahun sekitar 2022, di mana kondisi COVID pada saat itu kan ya belum reda gitu, karena 2021 2022 baru mulai reda, tapi ini sekitar tahun 2022. Nah, agak aneh ya teman-teman, di mana kondisi yang sedang perusahaan-perusahaan besar makanan itu sedang sedikit keganggu atau bahkan sangat terganggu dengan kondisi COVID itu. Di sini dia membuka cabang, dan bukan hanya ini teman-teman. Nanti saya akan buka lagi di investigasi saya selanjutnya, bahwasanya bukan hanya ini. Nah, kita juga pernah mendengar Yusuf Mansur itu berbicara di mana dia merasa penghasilan dia di saat COVID itu lebih maju. Nah, ini jadi tanda tanya ya. Teman-teman perlu ketahui bahwasanya Yusuf Mansur itu mulai berkurang ceramahnya itu, atau dia ngumpulin sedekahnya itu di tahun 2002 ya, akhiran gitu lah, di tahun 2002 akhir. Dan di saat orang itu mulai melihat YouTube saya, YouTube teman-teman yang lain mulai melihat YouTube itu sebagai perspektif baru tentang Yusuf Mansur, di mana Yusuf Mansur ya ternyata cuma mengambil keuntungan dari jamaah gitu ya teman-teman. Nah, di saat tahun itulah, itu tahun-tahun terakhir Yusuf Mansur berjaya. Nah kan aneh ya teman-teman, di saat Yusuf Mansur masih ceramah rame kesana kesini, dia masih bisa bangun. Tapi ketika, padahal itu sedang COVID ya teman, sedang COVID aja dia bisa bangun gitu ya, masih bisa ya buka usaha baru gitu ya. Sedangkan di tahun yang sekarang udah mereda, 2023 ke 2024, Yusuf Mansur ini terkesan stuck perusahaannya. Baik itu pipeline-nya bangkrut, terus pipeline aset manajemen itu izinnya dicabut dan bangkrut, terus Trainingnet-nya nggak jalan gitu ya teman-teman. Jadi aneh nggak teman-teman? Kenapa saya katakan aneh? Karena di saat dia masih ceramah kok dia bisa buka restoran baru bersama dengan Jody, tapi ketika udah nggak ceramah, udah nggak laku sama, dia itu perusahaannya stuck gitu, malah pada bangkrut satu persatu gitu ya teman-teman. Karena aneh kan, kalau misalkan modalnya itu memang dari usaha basic yang dia bangun dengan sangat bagus, harusnya ketika namanya
ya kurang baik atau misalkan nggak ada ceramah sama sekali pun, itu nggak ada masalah, karena kan memang perusahaannya itu nggak ditopang dari ceramah gitu ya, karena perusahaannya ya ditopang oleh ekonomi basic usaha dia yang memang berjalan apa adanya. Nah ini pertanyaan kita ya teman-teman. Nah begitu teman-teman. Saya akan masih bahas tentang Jawabong ini karena masih ada data lain ya teman-teman. Kayak sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.